Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusita dengan NIM A03222015 dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Prodi Agroekoteknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya mengetahui ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa oleh penuturnya. Ditinjau dari media pengantarnya, maka ragam bahasa dapat dibagi menjadi dua, yakni ragam bahasa tulisan dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Kemudian, ragam bahasa tulis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal sesuai tata bahasa. Yang ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian yang terakhir, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa tulis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ragam bahasa tulis yang pertama adalah informasi yang disajikan dapat dipilih atau dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan dan sebagai sarana memperkaya kosakata. Kemudian yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan atau menyampaikan informasi atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kemudian kelemahan ragam bahasa tulis. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Kemudian, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual. Kemudian ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan kesesamaan yang lebih besar. Kemudian poin yang kedua, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap dengan fonem unsur dasar. Kemudian ragam bahasa lisan juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Kemudian yang ketiga, terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kemudian, kelebihan ragam bahasa lisan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi, faktor siensi, faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembaca. Kemudian keempat, faktor kecepatan pembicara seperti melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Kemudian ragam bahasa lisan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Dan yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Kemudian mungkin ada timbul pertanyaan bagaimana kita menggunakan bahasa lisan jika lawan bicara kita itu bisu. Tentu jawabannya adalah kita kondisikan dengan lawan bicara kita yang bisu tersebut dengan cara menggunakan bahasa isyarat yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Kemudian poin yang kedua, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan tulisan ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Setiap jurnal memiliki syarat penyajian tulisan yang berbeda-beda. Dalam penulisan karya tulis ilmiah bidang ilmu alam, langkah-langkah penelitian dicantumkan secara terperinci sehingga keteraturan atau urutan penulisan terlihat secara eksplisit. Berbeda dengan ilmu alam, ilmu sosial menggunakan perilaku manusia sebagai objek penelitiannya. Oleh karena itu, dalam karya tulis ilmiah, bidang sosial, pembahasan penelitian disajikan dalam bentuk penggambaran atau deskriptif. Kemudian dalam ragam bahasa tulis ilmiah digunakan pilihan kata. Pilihan kata atau diksi dalam sebuah karya tulis ilmiah akan mempengaruhi kesan dari makna yang ditimbulkan. Hal ini merupakan salah satu unsur dalam artikel ilmiah. Pemilihan kata dalam suatu ragam bahasa berkaitan dengan ketepatan pemilihan kata dan kesesuaian. Menurut Goris Keraf, ketepatan pemilihan
Kata berkaitan dengan menggunakan kata secara tepat, yang berarti menggunakan kata sesuai dengan makna yang diinginkan. Dibahas beberapa yang berkaitan dengan kesepakatan dan kesesuaian pemilihan kata dalam artikel ini, yaitu sinonim. Penggunaan kata urin. Contoh, urin adik berwarna keruh. Ini adalah contoh penggunaan sinonim urin dalam bidang kedokteran. Kemudian kata umum atau kata khusus. Contoh, kendaraan, kendaraan bermotor, kendaraan umum, atau angkot. Penelitian terhadap gas yang dihasilkan kendaraan dianggap berhasil. Kemudian yang kedua, kata indria. Kata indria merupakan kata yang menunjukkan perasaan, pengalaman dengan panca indera, seperti panas, karat, apak, desin, dan mengilat. Penggunaan kata-kata indera ini dapat saling tumpang tindih. Gejala seperti ini disebut dengan sinestesia. Contoh, ibu membuat teh manis. Contoh kedua, gadis itu manis sekali. Kemudian dalam ragam bahasa ilmiah juga diperlukan paragraf. Dalam buku komposisi dikatakan bahwa paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf merupakan perluasan pemikiran dari kalimat. Pembagian paragraf berdasarkan fungsinya dalam satu karangan akan mempermudah pembaca memahami struktur karangan. Kemudian pedoman penulis. Dalam setiap bahasa terdapat pedoman penulisan yang perlu diperhatikan. Pedoman ini dibuat untuk mempermudah menggunakan dan memahami terhadap suatu bahasa. Kemudian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya dengan baik sehingga pendengar atau pembaca akan menangkap gagasan di balik kalimat ini tersebut dengan tepat. Kemudian antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional, begitu pula dalam karya tulis ilmiah, agar dapat mempublikasikan hasil penelitiannya pada masyarakat luas. Dalam hal ini masyarakat internasional. Ada banyak penelitian yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam suatu karya ilmiah. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan ragam bahasa. Dan jika teman-teman ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang ragam bahasa, silakan tulis di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Sulasi Berliterasi, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.